Rahayu para sedulur semua. Saya mohon izin mengajak panjenengan semua untuk merenung sejenak. Tapi sebelum kita melangkah jauh, izinkan saya bertanya. Kalau kelak kita meninggal dunia, kita akan pergi kemana? Pernahkah kita memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk mengurus urusan dunia, sampai lupa bahwa semua ini hanya persinggahan? Leluhur kita sudah berpesan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini hanyalah singgah sebentar, seperti orang berhenti untuk minum. Setelah itu, kita pulang. Nah, yang penting kita renungkan. Kita pulang kemana? Ini bukan pertanyaan sepele. Ini pertanyaan yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Tetapi anehnya, banyak di antara kita yang menghindar kalau diajak bicara tentang mati. Kadang kita menjawab, "Aduh, jangan bicara kematian, nanti jadi tidak enak rezekinya." Padahal, justru dengan mengingat mati, kita jadi mengerti arti hidup. Sekarang saya ingin bertanya lagi, pelan-pelan saja. Kalau orang baik, setelah mati kemana? Dan kalau orang jahat, kemana jalannya? Banyak orang menjawab cepat. Ya jelas orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Tapi apakah benar sesederhana itu? Apakah surga itu hanya sebatas tempat indah penuh permata? Apakah neraka itu hanya api yang menyala-nyala? Jangan-jangan semua itu hanyalah simbol, sebuah gambaran untuk memudahkan kita memahami yang tidak kasat mata. Nah, inilah yang ingin saya bagi. Cara pandang leluhur kita, cara pandang yang halus, dalam, tetapi tetap logis. Sebuah pandangan yang tidak bertentangan dengan ajaran luhur tentang Gusti Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedulur semua, ajaran Jawa tidak pernah menakut-nakuti. Leluhur kita tidak ingin kita hidup dalam rasa cemas. Mereka mengajarkan kita untuk eling lan waspada. Selalu ingat dan selalu waspada. Karena bagi mereka, mati itu bukan akhir, melainkan alih sandang, berganti pakaian. Yang kita tinggal hanyalah badan ini, sementara sang jiwa melanjutkan perjalanan. Bayangkan hidup ini seperti kita bertamu. Kita datang membawa pakaian yang kita banggakan, tetapi di rumah orang kita berbuat semena-mena, membentak, mengambil yang bukan milik kita, tidak tahu tata krama. Lalu kita pulang, apa yang akan terjadi? Kita malu bertemu tuan rumah. Begitu pula mati, kita akan pulang kepada Sang Pencipta, tetapi dalam keadaan seperti apa kita pulang? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang kemana orang baik dan orang jahat pergi, marilah kita pahami terlebih dahulu apa makna kematian menurut ajaran luhur para pinisepuh Jawa, agar kita tidak salah kaprah. Karena kalau kita salah paham, kita bisa hidup dengan rasa takut yang tidak perlu, atau sebaliknya, meremehkan kematian seperti perkara kecil. Sedulur semua yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang mati, banyak orang langsung merasa ngeri. Ada yang bilang, "Aduh, jangan bicara mati, nanti malah mendatangkan sial." Padahal kematian itu bukan sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari hidup itu sendiri. Sejak kita lahir, sebenarnya kita sudah berjalan menuju kematian. Bedanya hanya waktu. Leluhur Jawa punya pandangan yang halus tentang hal ini.
Mereka berkata, "Sangkan paraning dumadi." Artinya, setiap yang ada pasti punya asal-usul dan pasti punya tujuan kembali. Kita berasal dari Sang Pencipta dan kelak akan kembali kepadanya. Hidup ini hanyalah perjalanan singkat antara datang dan pulang. Mati itu bukan akhir. Mati itu ibarat kita ganti baju. Badan ini hanyalah kelambi, pakaian yang kita kenakan selama hidup. Kalau pakaian sudah usang, ya diganti. Begitu juga jasad. Jiwa tidak ikut mati. Ia melanjutkan perjalanan. Bayangkan seperti orang yang menginap di rumah saudara. Kita datang, pakai baju yang bagus, membawa senyum. Tapi selama menginap, kita berbuat tidak sopan, merusak barang, menyakiti hati tuan rumah. Ketika tiba waktunya pulang, apa yang kita rasakan? Malu, bukan? Nah, mati itu seperti itu. Kita datang ke dunia membawa kesucian, lalu kita pulang kepada Sang Pencipta. Tapi, apakah kita pulang dengan keadaan bersih atau justru kotor oleh perbuatan kita sendiri? Leluhur kita juga punya pepatah, urip iku sawang sinawang. Hidup ini saling memandang. Dunia memandang kita, kita pun memandang dunia. Tetapi seringkali kita tertipu oleh pandangan itu. Kita lihat orang kaya, kita kira bahagia. Kita lihat orang miskin, kita kira sengsara. Padahal, semua itu hanya pakaian sementara. Yang sejati adalah batin kita. Kematian bagi leluhur Jawa bukanlah hukuman, tetapi proses kembali. Mereka tidak menakut-nakuti dengan neraka yang menakutkan, atau surga yang penuh emas. Mereka mengajarkan simbol. Surga itu bukan tempat yang penuh mutiara, tetapi keadaan jiwa yang tentrem, hening, bahagia bersama Sang Pencipta. Neraka pun bukan sekadar api yang menyala-nyala, tetapi keadaan jiwa yang panas, gelisah, penuh penyesalan karena tidak selaras dengan Gusti. Jadi kalau kita bicara, orang baik kemana, orang jahat kemana? Jawabannya bukan sekadar tempat, tetapi keadaan. Jiwa orang baik akan kembali dalam keadaan ringan, tenang, dan damai. Jiwa orang jahat, ia akan pulang dengan rasa berat, gelisah, penuh ketakutan, karena semua kesalahannya sendiri. Inilah mengapa leluhur selalu mengingatkan, eling lan waspada. Ingat kepada asal-usul dan waspada terhadap perbuatan. Karena setiap laku kita, sekecil apapun, akan kita bawa pulang. Tidak ada yang hilang. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan yang sejak awal kita tunggu. Kalau orang baik setelah mati, kemana ia pergi? Dan kalau orang jahat, kemana ia melangkah? Leluhur kita mengajarkan bahwa orang baik adalah orang yang urip kang linuwi. Hidupnya lebih, dalam arti lebih mengutamakan rasa daripada hawa nafsu. Ia berusaha menjaga laku, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga agar tidak menyakiti sesama. Orang seperti ini, ketika mati, ia pulang dengan keadaan ringan, seperti kapas yang ditiup angin. Tidak ada beban, tidak ada rasa takut. Mengapa bisa begitu? Karena semasa hidup, ia menanam benih kebaikan. Kita tahu pepatah Jawa,
sopo nandur bakal ngundoh. Siapa menanam, ia yang akan memetik. Kalau kita menanam kebaikan, yang kita petik adalah ketenteraman. Kalau kita menanam keburukan, ya yang kita petik adalah kegelisahan. Bayangkan begini, ada 2 orang bepergian jauh. Yang satu membawa bekal cukup, membawa air, membawa peta. Yang satunya pergi dengan tangan kosong, tidak tahu arah. Ketika mereka sampai di tengah hutan, siapa yang tenang? Tentu yang membawa bekal. Nah, hidup juga begitu. Orang yang hidup baik, bekalnya lengkap. Jadi ketika mati, ia tidak bingung. Ia tahu ia pulang ke rumah. Leluhur menggambarkan keadaan ini dengan indah. Mereka berkata, "Sukmo kang wis resi, bakal manjing marang urip kang tanpa pati." Jiwa yang sudah bersih akan masuk ke kehidupan yang tanpa kematian. Maksudnya, ia akan kembali menyatu dengan sumber kehidupan, yaitu Gusti. Dan kembalinya ini bukan seperti kita duduk di kursi emas, tetapi kembali ke kasampurnan, keadaan sempurna di mana jiwa merasa tentrem, bebas dari rasa lapar, haus, iri, amarah, dan segala bentuk penderitaan. Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang hidupnya akan pulang dengan damai? Leluhur memberi petunjuk. Orang ngapusi, tidak suka berdusta. Ora drengki srei, tidak iri dan tidak suka menjatuhkan orang. Ngajeni sepodo-podo, menghargai sesama. Ngawulo marang Gusti, tunduk dan pasrah kepada kehendak Gusti. Orang yang hidupnya demikian, tidak berarti ia harus kaya, punya jabatan tinggi, atau terkenal. Bahkan, banyak orang kecil, hidup sederhana, tapi hatinya luas seperti samudra. Nah, orang-orang seperti ini, ketika mati, jiwa mereka seperti Tirta Amerta, air kehidupan yang kembali ke samudra, mengalir tenang, menyatu, tanpa rasa sakit. Kalau digambarkan dengan bahasa simbol, orang baik setelah mati melebu ing suarga. Tetapi suarga bukan sekadar taman indah. Suarga adalah keadaan jiwa yang penuh ketenangan, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Itulah yang dimaksud leluhur dengan urip kang tanpa susah, lan tanpa pati, hidup tanpa duka dan tanpa kematian. Namun, jangan kita kira orang baik ini pasti orang yang rajin sembahyang di depan umum, yang bajunya selalu rapi, yang kata-katanya indah. Tidak selalu. Kadang orang seperti itu hanya pencitraan. Leluhur Jawa sangat halus dalam melihat. Mereka berkata, "Sing katon ayu, durung mesti beci. Sing katon elek, durung mesti awon." Yang tampak cantik belum tentu baik, yang tampak buruk belum tentu jelek. Karena yang dilihat bukan lahirnya, tetapi batinnya. Sekarang bayangkan sedulurku, kalau kita hidup dengan tenang, tidak suka menyakiti, tidak suka iri, selalu eling marang Gusti, apakah kita akan takut mati? Tidak. Karena kita tahu kita pulang, bukan pergi ke tempat asing. Kita pulang ke rumah kita sendiri. Dan rumah kita bukan bangunan megah, bukan rumah mewah di dunia, tetapi padang ngeurip, cahaya kehidupan yang abadi.
Sedulurku sing kinurmatan, sekarang kita bicara perkara yang agak panas. Orang jahat. Setelah mati, kemana langkahnya? Leluhur kita sudah memberi petuah. Sopo nandur, bakal ngunduh. Yang ditanam, itu yang akan dipetik. Jadi kalau hidupnya menanam keburukan, jangan berharap memetik ketentraman. Bayangkan begini, ada orang selama hidupnya gemar menipu, suka memfitnah, mengambil hak orang, bahkan tega membuat orang lain susah. Saat hidup, mungkin ia kaya raya, punya banyak tanah, rumah megah, mobil berderet. Tapi ingat pepatah Jawa, bondo ora digowo mati. Harta tidak ikut mati. Yang ikut mati cuman laku, perbuatan kita. Jadi orang jahat itu, ketika mati, ia pulang membawa apa? Apakah emas? Apakah gelar? Tidak. Ia membawa bekal dari laku buruknya sendiri. Ibarat orang bepergian jauh, tapi membawa bekal basi. Sampai di perjalanan, ia kelaparan. Mau dimakan, baunya busuk. Itulah nasib orang jahat. Semua yang ia bawa membuat dirinya sengsara. Nah, leluhur kita tidak menggambarkan neraka dengan api menyala-nyala untuk menakut-nakuti. Mereka pakai simbol. Neraka itu bukan tempat yang ada di ujung bumi. Neraka adalah kahanan jiwa, keadaan batin. Orang jahat ketika mati, jiwanya panas, penuh rasa takut, gelisah, dan menyesal. Kenapa? Karena selama hidup, ia lupa pada sangkan paraning dumadi, lupa asal-usul dan tujuan. Ia sibuk menuruti hawa nafsu. Kalau mau contoh nyata, gampang. Pernah lihat orang yang suka korupsi? Waktu di dunia, gayanya wah, pakai jas, senyum di TV. Tapi ketika ketahuan, ia masuk penjara, wajahnya pucat, pikirannya bingung. Itu baru di dunia. Belum mati loh. Setelah mati, ia akan menanggung rasa bersalah yang lebih berat. Karena di alam sana, tidak ada kamera, tidak ada pengacara, tidak ada uang sogok. Yang ada cuma kebenaran, dan kebenaran itu tidak bisa disuap. Leluhur mengibaratkan keadaan orang jahat ini seperti belut kejer, belut yang kesakitan, menggeliat tidak tenang. Jiwanya seperti itu, tidak bisa diam, selalu gelisah. Kenapa? Karena ia membawa dosa-dosa yang melekat seperti lumpur yang menempel di kaki. Ada lagi perbandingan yang sering dipakai. Orang jahat itu seperti orang masuk rumah orang lain tanpa permisi, memecahkan barang, lalu kabur. Tapi ketika ia pulang, apa yang ia bawa? Rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Nah, kematian itu ibarat pintu pulang. Kalau semasa hidup kita sudah bikin masalah, bagaimana kita berani masuk ke rumah Gusti dengan wajah bersih? Pasti tidak. Sekarang saya mau sindir sedikit, tapi jangan tersinggung. Ada orang rajin sembahyang, rajin bicara agama, tapi mulutnya suka nyinyir, hatinya iri, dan tangannya suka mengambil yang bukan haknya. Nah, kalau mati, kira-kira ia pulang ke surga atau neraka batin? Leluhur Jawa sudah bilang, sing sekti ora keto, sing keto ora sekti.
Yang sakti itu tidak terlihat, yang terlihat belum tentu sakti. Artinya, ukuran kebaikan bukan di omongan atau penampilan, tapi di laku, tindakan sehari-hari. Orang jahat setelah mati, bukan dilempar ke lubang berapi, tapi ia terjebak dalam kegelapan batinnya sendiri. Gelap karena ia tidak membawa cahaya kebajikan. Tidak ada ketentraman, yang ada hanya rasa sesak. Itulah yang disebut neraka oleh leluhur. Neraka adalah keadaan yang kita ciptakan sendiri dengan perbuatan kita. Sekarang bayangkan, sedulurku, kita sering lihat orang hidupnya seolah menang. Hartanya banyak, bicaranya lantang, seenaknya menyakiti orang lain. Tapi tunggu saja ketika napas terakhir tiba. Semua yang dibanggakan akan hilang. Yang tersisa hanyalah rasa penyesalan, seperti pepatah Jawa. Sepiro wae gedene kukusan, yen wis ente segone yo podo. Sebesar apapun kukusan, tempat nasi, kalau nasinya habis ya sama saja. Artinya, sebesar apapun kekuasaan, kalau ajal datang, ya selesai juga. Nah, dari sini kita belajar bahwa surga dan neraka itu bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Surga itu ketika kita pulang dengan damai, neraka itu ketika kita pulang dengan rasa sesak. Dan itu semua hasil dari laku kita sendiri. Makanya leluhur selalu mengingatkan, eling lan waspada. Eling asal-usul kita, waspada terhadap nafsu kita. Karena mati itu pasti, sedangkan nasib kita setelah mati bergantung pada apa yang kita tanam sekarang. Sekarang saya tanya pelan-pelan, kalau kita hari ini masih suka iri, suka menipu, suka menyakiti, mau kita pulang lewat pintu surga atau pintu neraka batin, pilihannya ada di kita. Sedulurku sing tansah kulo tresnani. Dari tadi kita sudah bicara panjang tentang kematian, tentang orang baik dan orang jahat, tentang surga dan neraka. Tapi sejatinya, yang kita bicarakan bukan hanya soal mati. Yang kita bicarakan adalah urip, hidup kita sekarang. Karena mati itu pasti, tapi bekal kita belum tentu siap. Betul toh? Leluhur kita tidak pernah mengajarkan untuk takut mati. Mereka mengajarkan supaya kita hidup dengan benar, supaya ketika mati kita pulang dengan senyum, bukan dengan tangis. Sekarang saya mau ajak panjenengan semua berpikir sebentar. Apa sih yang kita kejar selama hidup? Harta, jabatan, atau nama baik di mata orang? Leluhur kita sudah mengingatkan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum. Kita ini seperti musafir singgah sebentar di warung. Masa iya kita bertengkar di warung karena ingin kursi paling empuk, sementara kita tahu sebentar lagi kita harus pergi? Lucu, kan? Tapi nyatanya, banyak orang begitu. Ada lagi sindiran halus leluhur. Sing endeli ojo digolei, sing katon ojo dirasani. Yang tersembunyi jangan dicari-cari, yang tampak jangan digunjingkan. Artinya, jangan suka urusi aib orang lain. Urusi saja diri sendiri, karena setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Sekarang kita bandingkan sebentar dengan ajaran asing yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira surga itu hanya bisa didapat dengan ikut ritual tertentu yang ribet, atau harus ikut keyakinan luar yang penuh janji-janji manis. Kalau ikut ini masuk surga.
kalau tidak ikut masuk neraka, tapi leluhur Jawa tidak begitu. Mereka logis. Mereka bilang, surga atau neraka itu hasil perbuatan kita sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kita selain laku kita. Coba pikir, kalau kita hidupnya senang menipu, apakah pantas masuk surga? Kalau kita hidupnya penuh kebencian, apakah pantas berada di tempat damai? Leluhur kita bicara jujur. Surga dan neraka itu bukan hadiah atau hukuman dari pihak luar, tapi buah dari apa yang kita tanam. Itu masuk akal, kan? Nah, sedulurku, sekarang mari kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan kita masih suka iri lihat tetangga beli motor baru. Jangan-jangan kita masih suka ngomel di belakang, tapi depan orangnya senyum manis. Kalau begitu, jangan-jangan kita sedang menanam benih neraka batin. Padahal kita semua ingin pulang dengan tentrem, ingin surga, kan? Makanya, mulai sekarang, mari kita eling lan waspada. Eling asal kita dari Gusti, waspada jangan sampai terseret nafsu yang bikin kita lupa pada rasa. Hidup itu bukan untuk bersaing, tapi untuk ngawulo marang Gusti dan ngayomi sesama. Kalau kita bisa hidup dengan budi pekerti luhur, dengan rasa welas asih, maka surga itu tidak perlu ditunggu setelah mati. Kita bisa merasakannya sejak sekarang, dalam hati yang damai. Leluhur kita memberi pesan terakhir yang sangat dalam. Sopo kang eling lan waspodo, bakal selamat. Siapa yang ingat dan waspada, ia akan selamat. Selamat itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan rasa tentrem, karena kita tahu jalan kita benar. Sedulurku, kalau jenengan sepakat dengan pesan ini, tandanya kita sama-sama cinta ajaran leluhur yang luhur. Kita ingin budaya Jawa tetap lestari, tetap dikenal, karena di dalamnya ada kebijaksanaan yang tidak lekang oleh waktu. Kalau jenengan setuju, ayo bantu channel ini supaya pesan ini tidak berhenti di sini. Caranya sederhana, klik like, supaya saya tahu jenengan mendukung. Tulis komentar apa pendapat jenengan tentang surga dan neraka versi leluhur kita. Saya ingin baca pendapat jenengan, subscribe dan nyalakan lonceng, supaya jenengan tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Dan kalau jenengan merasa konten ini bermanfaat, jenengan bisa memberi dukungan melalui super thanks, supaya saya bisa terus berbagi ajaran luhur ini tanpa berhenti. Kita ini sedang berjuang, sedulurku. Berjuang supaya anak cucu kita tidak lupa daratan, tidak hilang dari akar budaya sendiri. Jangan sampai ajaran luhur Jawa yang syarat logika, syarat rasa, syarat keindahan, tergantikan oleh ajaran asing yang hanya janji-janji tapi jauh dari kenyataan. Karena, percayalah, budaya Jawa itu bukan sekadar adat, tapi jalan hidup yang membimbing kita menuju kesampurnan. Akhir kata saya ucapkan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mugi Gusti tansah paring nugraha, lan urip kita kabeh tansah padang dalanipun. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam Rahayu.